Oke, oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, terima kasih, Saudara Graifikal Apriyuda, ya, yang sebagai mahasiswa saya yang bisa meluangkan waktu ya untuk mengikuti Vicon. Nah, ini akan kita bahas tentang apa itu literatur review, ya. Saudara-saudara, Anda semua S1 ini diminta untuk mengenal yang namanya penelitian, ya. Jadi Anda mulai S1 ini sudah mulai belajar mengenal riset, ya, atau penelitian, ya. Riset itu adalah pencarian, ya. Jadi riset itu basicnya itu adalah mencari. Ya, mencari itu macam-macam, mencari informasi yang signifikan, mencari penemuan, mencari solusi, mencari, ya. Jadi riset itu adalah kata kerja yang sangat aktif sekali, mencari. Ya, satu kata yang meliputi banyak banyak aktivitas ya, mulai dari perencanaan sampai kepada laporan ya, itu adalah riset ya. Jadi riset itu adalah kata kerja aktif yang melingkupi banyak hal ya. Nah, karena Anda mulai dikenalkan penelitian atau riset, maka Anda harus dekat dengan namanya referensi atau literatur. Ya, referensi atau literatur itu adalah merupakan bacaan wajib bagi seorang peneliti. Ya, jadi Anda saat ini gitu kan bacaannya sudah mulai meningkat. Jadi bukan lagi textbook, tapi bacaannya adalah bacaan mengenai laporan penelitian. Laporan penelitian bisa dalam bentuk paper atau makalah dari suatu jurnal. Nah, gitu ya. Jadi literatur itu adalah merupakan bacaan wajib bagi kita seorang peneliti karena kita mau mencari. Ya, jadi mencari itu harus ada yang namanya bekalnya. Bekal untuk mencari itu nggak bisa kita melakukan penelitian itu tanpa yang namanya ya bekal. Itu nggak mungkin. Nah, salah satu bekal utamanya adalah memiliki yang namanya bacaan atau yang namanya literasi, ya. Nah, literasi ini saudara-saudara atau literatur review ini sangat penting bagi kita di pendidikan pendidikan tinggi. Nah, jadi Anda gitu kan mulai dikenalkan gitu kan literatur review, ya. Nah, apa literatur review itu? Literatur review itu adalah telaah bacaan terkait dengan topik riset, ya. Jadi telaah bacaan terkait dengan topik riset yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai disamakan ya antara topik riset dengan judul, yaitu sesuatu yang berbeda. Ya, topik itu wilayah umumnya, ya. Jadi misalkan Anda saat ini gitu kan mengambil topik tentang data science, maka Anda harus punya bekal mengenai paper-paper yang membahas tentang data science, ya. Anda saat ini melakukan penelitian tentang sistem informasi bisnis, maka Anda harus punya ya referensi bacaan-bacaan yang mendukung terhadap yang namanya sistem informasi bisnis. Nah, seperti itu. Nah, dengan bekal ini saudara-saudara, mau kita apakan? Bekal ini adalah sebagai penguat, ya, sebagai pembantu kita di dalam menjelaskan apa yang kita lakukan. Jadi paper ini, itu literatur review itu sangat fundamental, sangat signifikan, agar nanti membantu kita dalam menjelaskan ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari kegiatan penelitian. Nah, gitu ya. Nah, kalau gitu apa itu literatur review? Literatur review itu adalah sebenarnya telaah kritis. Telaah kritis dari suatu hasil laporan penelitian. Jadi karena itu adalah telaah kritis, ya kan, maka harus kita baca. Harus kita baca apa saja yang dibaca di dalam literatur, di dalam satu paper, ya. Jadi banyak sekali yang mau informasi yang mau kita gali. Yang pertama adalah gitu kan masalah yang dimunculkan. Kemudian metode yang diusulkan. Kemudian bagaimana cara dia merancang implementasi metode penelitian di dalam mencari solusi atas permasalahan yang diusulkan. Kemudian bagaimana cara dia menganalisis data. Dia eksperimen atau simulasi, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif, dia menghasilkan data. Nah, bagaimana cara dia menganalisis data? Kemudian bagaimana hasil data tadi itu dianalisa, ditafsirkan, ditelaah. Kemudian apa yang dia temukan dari hasil hasil analisa data dan telaah data yang diperoleh atau interpretasi data yang diperoleh.
Nah, dari situ saudara-saudara, kita memiliki suatu gambaran utuh tentang hasil riset orang lain. Nah, tentu riset itu adalah hal yang paling utama adalah mencari jawaban atas permasalahan. Nah, jawaban atas permasalahan itu never ending. Pernah saya jelaskan gitu kan kepada Anda gitu kan bahwa bacaan pada itu penelitian itu tidak akan pernah never ending, ya. Kenapa? Karena itu permasalahan itu terus berkembang, metode juga mengikutinya. Sehingga apa? Sehingga metodenya terus berkembang. Metode-metode itu, metode-metode yang diusulkan dari riset yang dilakukan secara global dalam satu bidang yang sama. Nah, tugas kita ini adalah membaca penelitian-penelitian ini, ya. Untuk kita tiru boleh, ya ditiru boleh, diadaptasi boleh, dimodifikasi boleh, ya. Sepanjang adalah tujuannya sama, solving the problem atau finding finding the answer, ya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Nah, gitu ya. Jadi literatur review ini sangat penting bagi kita semuanya. Nah, termasuk Anda, ya. Jadi Anda gitu kan harus mulai mengenal yang namanya paper-paper yang berkaitan dengan bidang ilmu Anda. Ya, itu tidak boleh dilupakan, ya. Kita harus itu membaca ini semuanya. Saudara-saudara, sebelum orang itu mengenal yang namanya artificial intelligence, AI ini merupakan evolusi daripada perjalanan ilmu pengetahuan dan teknologi. ITEK, ya. AI itu tidak langsung ditemukan 10 tahun yang kemarin, tidak, ya. AI itu adalah evolusi, evolusi hasil pengetahuan. Dari mana? Dari katakanlah ilmu logika, dari ilmu matematika, dari katakanlah ilmu analisis data, ya, atau katakanlah ilmu katakanlah pengolahan data. Kemudian ditambahi lagi algoritma, algoritma. Kemudian ditambah lagi ilmu komputer. Sehingga muncullah artificial intelligence itu. Gitu ya. Jadi dengan cara apa ini semua terjadi tentu adalah sebagai perjalanan riset secara global. Yang di situ salah satu utamanya adalah pekerjaan utama adalah melakukan literatur review, telaah kritis bacaan. Ya. Nah, di level Anda, saudara-saudara, tentu saat ini adalah Anda mulai mengenal, ya, mulai mengenal yang namanya paper-paper yang berkaitan dengan topik yang Anda pilih untuk dibaca, gitu kan, untuk yang namanya dipahami, ya, dipahami agar kita bisa memiliki suatu kerangka berpikir secara saintifik bahwasanya permasalahan penelitian ini, gitu kan, itu adalah relevansi, ya, ada relevansi eh, untuk diselesaikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita baca paper, saudara-saudara, kita mengetahui masalah-masalah yang dimunculkan di dalam suatu bidang ilmu. Ya, masalahnya apa? Ya, unlimited, berbagai macam. Ya, seperti masalah katakanlah, gitu ya, masalah itu operating system. Ya, operating system itu yang saat ini kita gunakan mulai dari katakanlah zaman dulu, gitu kan. Operating system itu yang berbasis kepada disket, ya, disk operating system, ya, DOS, ya, kemudian sampai ke itu standalone, ya, ya installation, ya, program aplikasi, ya, sampai ke katakanlah saat ini adalah cloud, ya, operating system berbasis cloud untuk dilayani oleh cloud, ya, sehingga berkembang namanya gitu kan server as service, SaaS. Nah, saudara-saudara, ini merupakan kewajiban kita gitu kan agar kita memahami bahwasanya literatur penelitian itu perlu kita ketahui secara secara jelas, ya, sehingga apa, sehingga nanti waktu kita melakukan penelitian kita memiliki suatu justifikasi bahwasanya penelitian yang Anda lakukan metodenya gitu kan diakui ada di dalam bidang ilmu tadi itu, ya, metodenya digunakan juga sama, ya, kemudian teknik yang diusulkan juga sama, ya. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah yang sama, ya, menyelesaikan masalah yang sama yang itu diselesaikan dengan metode yang berbeda-beda, teknik implementasi yang berbeda-beda, ya, kemudian analisis data sampai interpretasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kita memiliki suatu suatu bekal, ya.
suatu bekal bahwasanya dengan kita melakukan telaah literatur, ya, telaah kritis literatur, kita akan mengetahui bahwasanya kita saat ini mengetahui konsep-konsep ilmu pengetahuan yang berkembang dalam satu topik riset, gitu ya. Jadi literatur review itu sangat penting, ya. Seringkali mahasiswa gitu kan mengusulkan satu topik tugas akhir, tapi ya kan daya dukungnya, bekalnya kurang. Ya kenapa? Karena daya bekalnya adalah apa ya tadi, makalah-makalah pendukung yang harus dibaca dan disertakan sebagai itu justifikasi bahwa topik yang kita usulkan itu memiliki suatu relevansi, ya. Jadi kita bisa menyandingkan apa yang kita usulkan dengan yang diusulkan oleh orang lain. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara kan, kita memiliki bekal yang sangat luas sekali, ya. Jadi literatur review tadi itu bisa kita terjemahkan secara singkat, ya. Dia adalah melakukan namanya kajian kritis, ya, kajian kritis dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kajian kritisnya macam-macam metodenya, ya, betul nggak metodenya ini? Masuk akal nggak hasilnya ini? Ya, betul nggak ini memang mengalami suatu deviasi? Deviasinya betul nggak penyimpangannya ini? Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali kita membaca paper itu ternyata kita mendapatkan informasi yang sangat luas sekali, bahkan juga sangat dalam sekali. Berbeda dengan kita baca buku. Kalau kita baca buku, kita hanya mendapatkan teorinya, ya, kita mendapatkan grand teorinya, ya, penjelasannya secara secara itu secara itu sistematik, ya. Tapi kalau dengan kita membaca paper, kita mendapatkan yang namanya ketajaman di dalam itu informasi tentang metode yang diusulkan di dalam menyelesaikan masalah penelitian. Jadi kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus baca. Berapa kita baca? Ya sebanyak-banyaknya. Nah sebanyaknya berapa? Ya sebanyaknya itu adalah semampu kita bisa menunjukkan hal-hal yang sangat penting. Ya, jadi literatur review itu nggak ada batasnya. Yang membatasi adalah waktu yang kita miliki. Ya, jadi semakin literatur review itu semakin banyak gitu kan, saudara-saudara, semakin kuat positioning daripada metode dan masalah yang Anda temukan tadi itu. Nah, dengan cara seperti ini artinya apa? Anda memiliki peta, map, ya, memiliki map atau memiliki suatu itu suatu ini ya, suatu konsep gitu kan, perjalanan riset di dalam topik yang sama menyelesaikan masalah yang sama. Nah, masalah itu sama masalahnya. Masalahnya sama, ya. Masalahnya itu diselesaikan dengan metode satu, metode dua, metode dan seterusnya. Itu adalah karena adanya riset. Sehingga kalau itu kita baca semua, kita bisa menggambarkan itu menjadi suatu konsep perjalanan. Perjalanan metode-metode penelitian di dalam menyelesaikan masalah yang sama, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita kaya dengan informasi, kaya dengan pengetahuan, gitu kan. Kita memiliki suatu justifikasi, kita bisa memberikan telaah kritis, ya kan, metodenya ini, metode ini di dalam menyelesaikan masalah memiliki keunggulan, kelebihan, tapi ada kekurangannya. Ya sama, semua juga sama ya. Metode-metode yang diusulkan dalam paper tadi itu adalah konsep-konsep yang teruji dalam skala laboratorium, ya. Kalau Anda belajar TRL gitu ya, teknologi readiness level gitu kan, bagaimana teori sampai menjadi teknologi ya, perangkat ya, atau juga prototype, itu adalah memiliki suatu tahapan-tahapan dari level 1 sampai level 9, ya. Dari level teori sampai level itu pengujian, sampai uji laboratorium, sampai uji lapangan, sampai pengujian itu standarisasi, sampai katakanlah tahapan production atau pengujian produksi. Nah, saudara-saudara, tentu metode-metode yang kita pahami dari topik paparan tadi adalah metode-metode yang teruji dalam skala simulasi atau juga skala laboratorium. Nah, artinya apa? Artinya adalah itu ruang, ya, space virtual yang sebesar-besarnya untuk kita telaah, ya, untuk kita kritisi. Betul nggak ini? Masuk akal nggak ini? Ya, kenapa kok bisa begini? Ya, jadi kita pembaca paper itu kita harus punya satu yang namanya kritis, ya, punya pertanyaan kritis gitu kan terhadap
paper-paper yang ditulis oleh peneliti-peneliti ini. Nah, dari situlah kita bisa menghubungkan secara sistematik ya, hubungan konsep satu dengan konsep yang lain. Kita bisa draw konsep-konsep metode penelitian yang diusulkan, yang dilaporkan dalam paper-paper tadi itu. Jadi paper-paper tadi itu bisa kita koneksikan satu sama lain menjadi suatu hubungan yang memiliki keterkaitan. Paper satu gitu kan di dalam menyelesaikan masalah gitu kan menghasilkan akurasi misalkan 70%, 70, sekian persen. Paper 2 71, paper 3 sekian persen. Jadi kita mengetahui ya kenapa kok akurasinya sulit meningkat. Ya memang permasalahannya nggak mudah untuk diselesaikan. Nah, dari situlah saudara kita memiliki satu konsep hubungan metode-metode yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah. Nah, selain yang paling penting lagi adalah kita mendapatkan gaps, ya, identification, ya, kita mendapatkan yang namanya celah, ya, celah adanya metode lain untuk masuk, celah adanya gabungan metode untuk masuk. Celah itu berbagai macam, celah untuk perbaikan teknik di dalam metode penelitiannya, celah macam-macam, celah interpretasi apalagi ya yang sangat luas sekali gitu kan dikaitkan dengan cross referensi literatur-literatur yang lain juga. Nah, dengan cara seperti itu sudah cara kita mendapatkan penguatan. Penguatan tentang apa? Penguatan tentang topik penelitian yang kita kerjakan. Nah, gitu ya sehingga literatur review itu memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa metode-metode penelitian ya yang dilakukan oleh penelitian itu bisa kita analisa, bisa kita sintesa gitu kan untuk kita itu reproduksi menjadi suatu metode baru ya. Kemudian juga kita mendapatkan firm foundation ya. Jadi kita mendapatkan common ground ya, common ground dari suatu topik atau area riset ya. Jadi common ground-nya itu adalah topik dasar daripada penelitian. Ya, topik dasarnya misalkan di wilayah simulasi, ya, di wilayah teori, di wilayah katakanlah implementasi, di wilayah katakanlah hybrid integrasi dengan metode lain. Kita mendapatkan itu semuanya, ya kan? Bahkan kita juga bisa melakukan seleksi, ya, seleksi research metodologi. Ya, kita bisa milih. Nah, dari situlah saudara kita mengetahui bahwasanya kita bisa menyusun body of knowledge, ya, body of knowledge dari suatu topik riset dengan berbekal metode-metode penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, yang telah dipublikasikan dan kita baca semuanya. Nah, gitu ya. Jadi eh, termasuk ini juga ya kesalahan-kesalahan yang katakanlah sepele gitu kan, kecil gitu ya. Kesalahan yang kecil yang seringkali terjadi pada mahasiswa kita ya. Seringkali gitu kan mengusulkan topik penelitian katakanlah misalkan data science ya. Data science itu di dalam dunia riset global itu memiliki istilah-istilah yang itu adalah spesifik miliknya data science ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menggunakan term itu, gitu kan, kita harus tahu makna daripada istilah ini. Ya, sebagai contoh gitu kan di dalam data science itu, ya kan, di situ ada pengertian katakanlah error. Ya, errornya di dalam data science dengan katakanlah ilmu di bidang lain itu memiliki makna yang berbeda. Ya, error yang mana ini? Ya, sebagai contoh adalah bit error rate. Bit error rate di dalam jaringan, ilmu jaringan atau ilmu sinyal processing, itu jelas. Itu adalah kesalahan sinyal. Ya, sinyal yang katakanlah mengalami mengalami gangguan. Sehingga sinyalnya itu tidak jelas. Antara di dalam bentuk digital, dia nol atau satu. Nah, error di dalam ilmu data science itu berbeda. Nah, gitu ya. Sehingga kita waktu menjelaskan, kita menggunakan istilah-istilah yang sama dengan katakanlah peneliti-peneliti yang lain. Jadi kita nggak salah, nggak tersesat menggunakan istilah, ya. Konteksnya sama, ya. Jadi istilahnya sama, konteksnya juga sama. Kenapa? Karena berada dalam satu topik yang sama. Nah, itulah gunanya kita literatur review. Kemudian juga memperkuat topik penelitian. Nah, ya memperkuat ya urgensi daripada topik penelitian. Kita mengetahui urgensinya. Kenapa kok banyak melakukan penelitian katakanlah AI saat ini?
Ya, karena AI itu sangat penting untuk dieksplor, baik katakanlah teori dasarnya, sampai pengembangannya, sampai juga penerapannya. Nah, gitu ya. Jadi itu kita bisa mengetahui yang namanya the importance of topic atau urgensi, ya. Kemudian juga kita mengetahui teori-teori yang digunakan, ya, metode statistiknya, spekulasinya, gitu ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan ya, kita pasti juga mengetahui identify gaps, ya. Kita mengetahui ketimpangan, perbedaan di dalam literatur review dari hasil-hasil penelitian yang telah ditulis. Nah, kita juga mengetahui konsistensi finding, ya, konsistensi finding. Konsistensi finding misalkan orang di dalam menyelesaikan satu masalah ngejar akurasi. Akurasinya berapa ini? Ya kan, berapa persen nih? Pak, ada Pak akurasinya 90%. Tapi metode ini kalau diterapkan di lapangan nggak bisa Pak. Kalau simulasi bisa. Nah, itu adalah ada satu konsistensi. Jadi kita mengetahui, ya. Ya itulah saudara-saudara gunanya kita itu penelitian itu ada unsur yang namanya kompetisi. Kompetisi juga ada kolaborasi. Ya, karena sama-sama berusaha untuk mengejar hasil seperti itu ya. Kemudian juga kita dapat melakukan sintesa, ya. Kita dapat melakukan yang namanya itu modifikasi ya. Sintesa ini itu bisa bahasa terjemahan secara mudahnya adalah kita bisa melakukan merubah ya, merubah berpijak kepada yang namanya suatu tesis atau suatu katakanlah pernyataan seperti itu ya. Kemudian dari situ kita bisa mengelaborasi gitu kan gagasan-gagasan yang telah disajikan dalam paper-paper yang ada untuk menjadi suatu karangan atau bacaan atau tulisan ya yang komprehensif. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, tipikal daripada literatur itu paling tidak adalah bisa kita kategorikan secara konseptual ya, konsepsi ya secara teori. Jadi teorinya itu kita pasti semuanya paper-paper atau penelitian itu pasti menyajikan satu teori dasarnya. Ya, teori dasarnya dalam bentuk teori yang itu berbasis kepada penelitian ya. Dari situ saudara kita kaya, kita semakin kaya sekali. Ya, kita akan mendapatkan informasi selengkap-lengkapannya, teori-teori yang digunakan. Itu adalah konseptual. Ya, jadi kita mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah itu. Oh ya, mohon maaf. Ada pertanyaan nih. Itu graphical. Ada tukang Pak. Sedikit aja Pak, izin. Ya, silakan. Saya ingin tanya, apakah sebuah jurnal artikel ilmiah itu kan sudah mengangkat suatu masalah dan juga sudah menyelesaikannya, makanya dianggap sebagai jurnal. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari masalah yang diangkat dan sudah diselesaikan itu, apakah masih dimungkinkan kalau kita telaah lagi lebih dalam, kita dapat menarik masalah lagi dari jurnal tersebut, seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali graphical ya. Sangat bisa. Bahkan itu yang terjadi saat ini. Ya, jadi saya tadi premis yang saya sampaikan kepada Anda adalah masalah itu tidak pernah selesai. Apa contohnya? Ya, masalah nggak pernah selesai. Ya, masalahnya adalah contoh sepele adalah misalkan ya kan itu AI digunakan untuk mengidentifikasi suatu penyakit dengan pengolahan citra. Nah, itu nggak pernah selesai. Betul nggak ini? Bahwa ini betul-betul penyakit kanker misalkan dengan metode pengolahan citra. Kemudian optimasinya dengan AI. Apa yang mau dikejar? Yang dikejar adalah informasi. Informasi apa? Sel kanker tadi itu. Wah, itu nggak akan pernah selesai. Ya, menjadi suatu ilmu pengetahuan. Ya, jadi dari situlah kita mendapatkan betul bisa mengembangkan masalah. Nah, tadi Anda benar. Boleh nggak saya Pak mengisintesa masalah yang ada di situ? Boleh sekali. Ya, ya gitulah ya. Jadi Anda betul ya memahami apa yang saya jelaskan tadi ya, graphical ya, pintar sekali ini ya. Jadi sangat bisa sekali mengembangkan dari paper yang sudah ada. Memang itu kewajiban dari peneliti ya. Dia harus mengembangkan. Jadi apa yang dilakukan peneliti lain itu kita kembangkan.
kita, oh Pak ini seharusnya bisa kita optimalkan Pak dengan tambahan metode. Nah itu, kalau Anda sudah bisa mengatakan itu berarti Anda sudah membaca dan sudah memahami. Nah Pak ini masalahnya bisa kita sederhanakan Pak. Masalah ini terlalu kompleks. Ya, boleh disederhanakan. Apa dasarnya disederhanakan? Ini sebetulnya Pak nggak terlalu kompleks asalkan variabel ini variabel. Nah gitu ya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ini dan seterusnya. Nah gitu ya. Oke, bagus sekali ya grafikal ya. Oke, selanjutkan eksploratory. Ya, eksplorasi. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu adalah tadi ya mencari, finding. Jadi explore, ya menelusuri, menelusuri, ya mencari ke sana ke sini, ya bergerak ke sana ke sini. Ya dia tidak akan pernah berhenti, ya seperti itu. Ya, oke, selanjutkan ya. Kemudian fokus. Nah, itu ya paper itu fokus pada suatu penyelesaian masalah atau finding atau mencari jawaban. Jadi paper itu sangat fokus. Jadi dengan literatur review itu kita fokuskan. Kemana fokusnya? Fokusnya adalah kepada metode yang diusulkan ataukah kepada finding, temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian yang ada. Nah, gitu ya. Kemudian juga konsistensi mengenai analisis. Ya, selanjutnya adalah juga interpretasi atau penafsiran. Ya, dari situ juga kita bisa memiliki satu konsep integratif, ya komprehensif, ya komprehensif di dalam menyelesaikan satu masalah, ya masalah itu bisa diselesaikan dari beberapa angle, ya atau sudut, ya dari sisi sini, sisi sana, sisi situ, sisi sana, sini, situ dan seterusnya, ya sebagai contoh gitu kan, itu orang menyelesaikan masalah itu mobil listrik ya, itu nggak akan pernah selesai. Apa contohnya? Baterai. Baterai yang seperti apa yang tahan lama? Wah, itu macam-macam. Dari ilmu material, semiconductor, atau ilmu material mineral, ya, yang digunakan sebagai bahan penyimpan arus listrik. Dari katakanlah ilmu yang lain, ilmu kimia, wah, apalagi ilmu kimia. Jadi masalahnya sama, efisiensi baterai listrik. Tapi penyelesaiannya dari berbagai macam bidang ilmu. Nah, gitu. Sementara bidang ilmu kita nggak mungkin ilmu kita itu semuanya kita kuasai semuanya. Ya ilmu kimia, ya ilmu elektro, ya ilmu komputer, nggak akan mungkin. Ya, pasti kita berada pada salah satu bidang ilmu. Nah, kita berada pada sudut mana menyelesaikannya. Ilmu komputer misalkan adalah, Pak, saya bisa membuat satu algoritma untuk mengendalikan konsumsi arus listrik dari baterai. Nah, dari situ ya, Anda berkontribusi menyelesaikan masalah efisiensi baterai listrik. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kita mendapatkan satu konsep integrasi, ya. Integrasi karena metode-metode yang diusulkan. Nah, ya. Jadi kita bisa mengusulkan gitu kan integrasinya gitu kan atau perpaduan seperti itu ya. Selebihnya adalah meta analisis ya. Meta analisis ini gitu kan itu bagian daripada itu telaah kajian paper gitu kan yang itu adalah menggabungkan data-data ya data-data secara itu secara bersamaan ya untuk kita analisa. Kemudian juga menceritakan ya naratif ya naratif itu ya menceritakan perkembangan suatu topik riset ya menjadi suatu body of knowledge ya pengetahuan ya. Otomatis kemudian juga kita mengetahui suatu tantangan realistiknya. Nah, gitu ya. Kemudian scoping ya, wilayahnya. Wilayahnya kemana ini ilmu ini? Ya tadi saya contohkan baterai, ada yang ke material ya, ada yang katakanlah ke itu pengolahan sinyalnya, ada yang katakanlah ke bagian ilmu komputernya, katakanlah juga ada yang di bagian yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan juga bagian keamanan, safety gitu kan, di wilayah ilmu mechanical engineering gitu ya bahkan juga di wilayah konstruksi, macam-macam dan seterusnya ya. Dari situ kita mendapatkan suatu cerita ya, cerita secara sinoptik atau juga secara sistematik seperti itu ya. Oke, saudara, dari situlah kita mendapatkan satu gambaran utuh bahwasanya ilmu pengetahuan itu yang didevelop dari riset ya, itu ternyata memperkaya ya, memperkaya. Tadi Anda grafika menyampaikan, Pak, kalau gitu kita ketemu masalah baru dong. Iya, kita semakin mempertajam masalah. Jadi riset itu walaupun mencari apa itu solusi atas masalah, ketemu masalah juga ternyata. Ya never ending tadi itu ya premisnya. Ya, oke sudah cara.
Apa yang harus dilakukan di dalam literatur review? Tentu harus membaca, ya, membaca, menulis, gitu kan, mentelaah, gitu kan, mengidentifikasi, gitu kan, mencari hubungan satu sama lain, gitu kan. Nah, itulah gunanya kita melakukan literatur review, ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Halo, Satu lagi Pak, izin silakan. kalau hmm, kalau boleh tahu biasa untuk mencari jurnal artikel ilmiah yang apa ya bisa biasa dikata berkualitas seperti itu di mana ya Pak? Karena selama ini Hmm. saya mencari di Google Scholar itu menurut teman-teman saya yang juga kuliah itu kurang direkomendasikan Pak katanya. Oke. Nah, kita mencarinya memang harus dari sumber yang terpercaya, ya. Paper yang bereputasi. Betul, ya. Kunci adalah jurnal yang bereputasi. Jurnal yang bereputasi dari mana? Jurnal-jurnal yang memiliki kredibilitas, ya, di bidang ilmu kita. Bidang ilmu kita itu ada IEEE gitu ya, ada Elsevier Hmm. gitu kan. Oh iya iya Langsung siap ya, siap. gitu ya. Memang kalau kita minta ke Google, ya dia kan nggak akan bisa provide. Kenapa? Karena berbayar kan jurnalnya. Nah, Hmm. ya. Jadi masalahnya kita itu berbeda dengan kampus-kampus yang sudah kaya gitu kan. Mereka berlanggan, berlanggannya sangat mahal sekali gitu kan. 1 tahun sekian M gitu ya. Digunakan untuk dosen dan mahasiswanya ya. Jadi memang betul ya kan. Kita harus berlanggan ya. Yang kita dapat dari Google itu adalah yang bersifat free atau gratisan ya. Oke. Bukan yang di-share oleh penerbitnya untuk publik seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah dari sumber yang kredibel. Nah, yang kredibel yang mana? Ya yang memiliki suatu itu uh, reputasi ya. Ya tadi ya Elsevier ya. Kemudian Springer ya IEEE gitu kan, John and Willison gitu ya. Macam-macam ya. Oke, Siap. ya. Oke bagus ya. Baik. Nah, itu grafikal ya. Siap Oke. Pak, dipahami Pak. Baik, makasih. Oke, Sabtu kita lanjutkan ya. Iya Pak, Nanti ada siap. lagi ya, Sabtu Ya, ada Vicon lagi, minggu depan juga ada dua ya untuk mempercepat materi kita ya. siap. Ya, terima kasih sejarah atas waktu Anda, grafikal dan juga yang baru nyusul ya. Nanti ini saya rekam, saya unggah, Anda bisa menyimak dan bisa diskusi dalam forum ya. Terima Siap. kasih grafikal dan kawan-kawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujo. Ya, sama-sama.